Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Wangka. Saya adalah mahasiswa di IAIN Manado, program studi ekonomi syariah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah yang ditugaskan oleh yang terhormat Ibu Dr. Nurlaila Harun, MSI, dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Masyarakat Plural. Adapun judul makalah yang akan saya sampaikan adalah hubungan bisnis dengan masyarakat. Namun sebelumnya saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan tuntunannya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan meski dalam situasi pandemi COVID-19 yang merambah di negeri ini. Kita doakan bersama semoga musibah COVID-19 ini cepat berlalu dari negeri yang kita cintai, sehingga situasi akan normal dan kita bisa beraktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, Brown dan Pretelo menyatakan bahwa bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan atau menciptakan suatu barang ataupun jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, dan semua hal yang mengenai berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, baik mereka mengejar keuntungan ataupun tidak. Secara etimologi, bisnis juga dapat diartikan dengan melakukan atau mengerjakan suatu aktivitas ataupun pekerjaan yang dapat memberikan atau menghasilkan keuntungan untuk seseorang. Ada 4 fungsi bisnis, yaitu yang pertama fungsi produksi, yaitu fungsi bisnis pada saat produksi, di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya perusahaan furnitur, perusahaan jasa keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu fungsi bisnis pada saat distribusi, di mana sebuah bisnis menyalurkan atau mendistribusikan suatu barang atau jasa ke lokasi atau wilayah terdekat yang bisa dijangkau atau dicapai oleh para konsumen atau masyarakat. Yang ketiga, fungsi penjualan. Fungsi penjualan yaitu fungsi bisnis pada saat melakukan penjualan atau ketika perusahaan menjualkan barang atau jasanya kepada para konsumen. Yang keempat, fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran yaitu fungsi bisnis pada saat penyimpanan dan pemasaran, di mana barang yang diproduksi pada saat itu kurang bermanfaat bagi para konsumen, dan nantinya barang tersebut akan dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih memiliki manfaat untuk konsumen atau masyarakat. Adapun tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk memperoleh dan mendapatkan laba atau keuntungan dari barang atau jasa yang diproduksi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dasar hukum dalam berbisnis, yaitu yang pertama hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang kedua, hukum publik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau pidana ekonomi. Yang ketiga, hukum dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang keempat, peraturan lainnya di luar KUH Perdata, KUHP, dan KUHAD. Adapun bentuk-bentuk badan usaha, yaitu yang pertama, badan usaha milik negara atau disingkat BUMN,
merupakan badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya berasal dari dana pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jenis-jenis badan usaha milik negara yaitu perusahaan jawatan, perusahaan perseroan, dan perusahaan umum daerah. Yang kedua, badan usaha milik swasta adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Jenis-jenis badan usaha milik swasta yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan atau firma ataupun CV, dan perseroan terbatas. Dan yang ketiga adalah koperasi. Klasifikasi bisnis yang bergerak dalam bidang komersial. Adapun usaha yang bergerak di bidang komersial yaitu usaha pertanian, usaha produksi barang mentah, usaha pabrik, usaha perdagangan, usaha transportasi, usaha finansial, dan usaha yang dilakukan pemerintah. Kerangka berpikir etika bisnis pengusaha untuk bersaing di masa sekarang perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam berbisnis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip otonomi, prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Adapun yang perlu diperhatikan dalam bisnis, yang pertama kejujuran, baik jujur dalam berkomunikasi atau bersikap. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga, memenuhi janji serta komitmen yang dibuat. Yang keempat, loyalitas. Yang kelima, keadilan. Keenam, kepedulian. Ketujuh, penghargaan. Kedelapan, mematuhi aturan. Yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang kesepuluh, menjaga reputasi. Kesimpulannya, bahwa hubungan antara bisnis dengan masyarakat adalah bisnis merupakan suatu aktivitas usaha ataupun pekerjaan yang dapat memberikan atau menghasilkan keuntungan untuk seseorang, sedang masyarakat adalah konsumen yang menjadi bagian dari proses bisnis itu sendiri. Bisnis dalam bentuk lembaga dikenal dengan rumah tangga perusahaan yang selalu berhubungan dengan rumah tangga konsumsi, dan hubungannya erat sekali, sering membantu antara satu dengan yang lainnya demi kemajuan. Rumah tangga konsumsi menyediakan dan rumah tangga produksi membutuhkan faktor-faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Kemudian rumah tangga produksi akan membayar harga faktor produksi berupa tanah, upah buruh, bunga, modal, dan laba pengusaha. Faktor-faktor produksi tadi diolah atau diproses dalam rumah tangga perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa dan dijual ke rumah tangga konsumsi. Konsumen adalah bagian yang penting dalam dunia bisnis, karena perputaran sebuah bisnis sangat bergantung pada kebutuhan konsumen. Demikian makalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.